Tes, Dok. Jelas. Bingung cari solusi untuk si kecil? Ingin cari informasi seputar parenting, tapi semuanya penuh hoax dan mitos? Tenang, kan ada aplikasi tentang anak yang siap membantu. Mulai dari informasi yang terpercaya, langsung dari ahlinya. Mulai dari algoritma kesehatan anak, monitor pertumbuhan dan imunisasi anak, video panduan stimulasi dan aktivitas anak, rekomendasi produk yang tepat, resep empasi tinggi kalori, hingga tanya langsung dengan berbagai ahli, gratis. Yuk download aplikasi tentang anak melalui App Store dan Google Store. Aplikasi Golantang. Apa itu Golantang? Sistem aplikasi Golantang adalah aplikasi yang digunakan untuk lansia dan keluarga lansia dalam mewujudkan lansia tangguh dan berkualitas. Di samping itu, Golantang juga mensosialisasikan program Bina Keluarga Lansia atau BKL, memuat artikel terkait lansia, serta menyediakan indikator kesehatan lansia yang dapat digunakan sebagai perhitungan kesehatan bagi lansia secara personal. Sistem aplikasi Golantang menggunakan dua platform, yaitu aplikasi web-based dan aplikasi mobile. Mengapa Golantang perlu? Aplikasi Golantang diharapkan dapat menumbuhkan motivasi dan kemandirian warga lansia dan caregiver untuk aktif melaksanakan program lansia tangguh dan berbagai kegiatan produktif lainnya. Selain itu, Golantang juga akan mengintegrasikan data dari berbagai institusi pemerintahan terkait lansia yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat dan para pengambil kebijakan. Siapakah sasaran Golantang? Sasaran aplikasi Golantang adalah warga lansia yang berjumlah 275,36 juta orang yang tercatat pada bulan Juni 2022 menurut data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kementerian Dalam Negeri beserta caregiver, pengelola BKL, stakeholder, serta seluruh masyarakat yang membutuhkan informasi seputar kelanjut usiaan. Cara melakukan tindakan registrasi lansia tangguh melalui aplikasi Golantang. 1. Menginstal aplikasi Golantang pada Play Store di smartphone berbasis Android. 2. Setelah proses instalasi selesai, akan muncul halaman utama aplikasi Golantang, kemudian klik Daftar. 3. Akan keluar pilihan registrasi, maka pilihlah BKL. Hal ini berarti mendaftarkan diri sebagai kader BKL. 4. Kemudian akan keluar pertanyaan, sudah mempunyai akun Golantang? Maka pilihlah belum. 5. Kemudian kader BKL harus mengisi kolom email, password, nama lengkap, nomor NIK, nomor handphone, serta nama BKL-nya. 6. Pada kolom isian BKL, kader harus memilih nama BKL yang dibina. Ketik nama kota wilayah tempat tinggal, maka akan keluar pilihan nama BKL binaan. Pilih nama BKL binaan yang sesuai, lalu klik Daftar. 7. Jika kader BKL sudah resmi terdaftar, maka kader BKL bisa mendaftarkan lansia yang menjadi anggota di BKL binaannya. Cara melakukan registrasi bagi lansia di BKL. 1. Masuk ke menu Saya, pilih data lansia saya. 2. Masukkan NIK lansia yang ingin didaftarkan, lalu klik Daftarkan sekarang. 3. Isi data lansia secara lengkap. 4. Isi daftar penyakit yang diderita, pilihan boleh lebih dari satu. Selain dapat mendaftarkan lansia di aplikasi Golantang, kader BKL juga dapat membantu menggunakan kalkulator kesehatan dan fitur aplikasi Golantang lainnya. 1. Pilih lansia yang ingin dihitung kalkulator kesehatannya, pilih tindakan. 2. Pilih jenis kalkulator kesehatan yang akan dihitung, ADL, IADL, indeks kebahagiaan, indeks lansia tangguh, tingkat difabel, tingkat demensia, tingkat resiko jatuh, body mass index, atau gangguan mental emosional. 3. Masukkan pilihan jawaban pada setiap pertanyaan. 4. Klik hitung. 5. Maka hasilnya akan terlihat di level mana lansia berada. Dengan demikian, lansia yang telah terdaftar dapat dipantau kondisi kesehatannya oleh kader. Salam lansia tangguh!
Selamat siang dan selamat datang Aibun semua. Terima kasih karena sudah menyempatkan hadir di webinar Grandparenting kolaborasi antara tentang anak bersama BKKBN dan Puskesmas Jagakarsa yang bertajuk Yuk Kenali Strategi Mengasuh Cucu yang Tepat Sesuai Zaman. Perkenalkan, saya Grace, psikolog anak dan principal child psychologist di Tentang Anak yang kali ini akan memoderatori webinar kita. Nah, kenapa sih kita bahas-bahas soal grandparenting di sini? Ternyata perlu diketahui nih Aibun bahwa di tahun 2022 dilaporkan sebanyak lebih dari 35% penduduk Indonesia tinggal bersama di satu atap ada 3 generasi gitu ya. Jadi ada kakek nenek, ayah ibu, dan anak gitu. Dan juga 4 dari 10 orang tua pernah mengalami perselisihan dengan kakek nenek nih ternyata soal pengasuhan anak. Apakah mungkin kita termasuk ya dari statistik yang tadi saya sebutkan? Nah, perbedaan atau tidak konsistennya pola asuh yang diterapkan oleh keluarga itu bisa menimbulkan masalah pada perkembangan anak, baik secara fisik, perilaku, kemampuan akademis, maupun emosional. Oleh karena itu, hari ini kita akan membahas nih, seperti apa sih grandparenting yang sehat, gimana sih caranya kita bisa bekerja sama nih dengan semua orang yang tinggal di satu atap, yaitu kakek nenek, ayah ibu, supaya memastikan kita bisa memberikan dukungan yang optimal untuk tumbuh kembang si kecil. Nah, hari ini telah bergabung bersama dengan kita Kepala Puskesmas Jagakarsa, Ibu Dr. Pratama Kurnia Dewi MGizi yang diwakilkan oleh Pak Erdi Komara SKM selaku Kasubag TU Puskesmas Jagakarsa. Selamat siang Bapak. Dan juga sudah Selamat hadir siang Ibu Grace. Selamat siang siang Bu. Bapak. Terima kasih untuk waktunya. Baik, selain ada Pak Erdi, ada juga Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN, Bapak Nopian Andusti yang diwakilkan oleh Ibu Direktur Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan, Dr. Niluh Gede Sukardiasi M4 Mars. Selamat siang, Ibu. Siang, Mbak Grace. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir di webinar kita hari ini. Dan tentunya juga telah bergabung bersama kita narasumber kita dan juga dosen saya waktu di kampus dulu, Profesor Dr. Rosmini A. Priyanto, MC. Selamat siang, Bu Romi. Selamat siang, Grace. Apa kabar? Kabar baik. Terima kasih banyak Ibu sudah berkenan untuk hadir dan meramaikan webinar kita hari ini. Terima kasih Baik. sama-sama. Sama-sama, dan untuk Aibun semua, selamat datang sekali lagi. Nah, sebelum kita memulai agenda kita hari ini, saya ingin menginfokan nih untuk Aibun untuk segera mengisi pretest yang di-share di kolom chat terlebih dahulu. Karena apa? Karena akan ada sertifikat bagi Aibun yang berpartisipasi hingga akhir dan juga mengisi pre serta post-test. Jadi mohon yuk dibuka chatnya, lalu diklik link pretestnya untuk diisi sekarang dan nanti di akhir diisi ya Aibun post-testnya. Baiklah, tanpa berlama lagi, kita langsung masuk ke agenda selanjutnya aja ya Aibun, yaitu yang pertama, sambutan dari Kepala Puskesmas Jagakarsa yang akan diwakili oleh Pak Erdi Komara, SKM, selaku Kasubag TU Puskesmas Jagakarsa. Kepada Bapak Erdi, saya persilahkan. Iya, baik. Terima kasih Mbak Grace ya. Saya panggil Ibu atau Mbak, sama aja ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Bapak Novian Andusti SEMT yang diwakili oleh Direktur Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan, Dr. Niluh Gede Sukardiasi M4 Mars. Betul ya Bu, izin namanya? Kemudian Betul. yang terhormat narasumber kita, beliau juga sebagai psikologis anak, Profesor Dr. Rosmini Aprianto MPSI, menjabat sebagai Direktur ESA Konseling Founder TK dan SD Taman Kreativitas Anak. Yang ketiga juga terima kasih kepada Mbak Grace selaku moderator pada webinar ini. Kemudian yang keempat, terima kasih kepada para panitia yang telah menyelenggarakan webinar ini, dan
semua peserta yang hadir. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa dipertemukan untuk sama-sama mengikuti webinar kolaborasi tentang anak. Juga dengan BKKBN dan Puskesmas Jagakarsa terkait Grand Parenting dengan tema Yuk Kenali Strategi Mengasuh Cucu yang Tepat Sesuai Zaman. Sebelumnya, mohon maaf kalau pimpinan kami, Dr. Pratama Dewi MGZ, tidak bisa hadir untuk membuka acara dikarenakan ada kegiatan sosialisasi ILP. Semoga acara ini banyak memberikan manfaat buat semua peserta yang hadir, khususnya buat grandma atau nenek yang mempunyai cucu. Dan cucunya tentunya lebih dekat, ada sebagian cucu yang lebih dekat dengan neneknya. Atau sebaliknya, ada yang cucunya malah nggak betah dengan neneknya ya. Mungkin ini yang terkait grand parenting cucunya yang dekat sama nenek. Yang terkait disampaikan bagaimana pola asuh sesuai zaman. Jadi nanti akan mungkin dijelaskan ya, izin saya juga ini mudah-mudahan bisa mengikuti sampai tuntas. Apakah sesuai zaman ini dikasih gadget supaya anteng, atau diajak jalan-jalan, atau dikasih jajan. Nanti narasumber kita yang akan menjelaskan. Baik, mungkin itu saja sambutan dari kami, Puskesmas Kecamatan Jagakarsa. Sekali lagi semoga acara ini berjalan lancar dan banyak memberikan manfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Pak Erdi untuk sambutannya. Baik, selanjutnya sambutan akan diberikan oleh Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN yang akan diwakili oleh Ibu Direktur Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan, Dr. Niluh Gede Sukardiasi M4 Mars. Pada Ibu Direktur, kami persilahkan. Terima kasih moderator Grace ya. Mohon izin menyampaikan sambutan Bapak Deputi KSPK pada webinar hari ini karena beliau sedang mengikuti rakernas di auditorium di kantor sini ya, karena Pak Wapres sedang hadir gitu. Dan saya sendiri ya izin keluar auditorium mewakili untuk membacakan sambutan daripada Bapak Deputi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua, namo buddhaya, salam kebajikan, dan selamat siang ya. Kan selamat pagi lagi, selamat siang. Yang saya hormati Dr. Mesti Aryo Tejo, spesialis anak MPH, founder dan CEO dari Tentang Anak. Kemudian dari Puskesmas Jagakarsa, yang diwakili oleh Kasubag TU-nya Pak Erdi Komara. Yang kami hormati narasumber nih yang luar biasa ya, Profesor Dr. Rusmini Agus Salim, MC psikolog. Kemudian Mbak Grace yang luar biasa ya. Kemudian teman-teman nih Bapak Ibu perwakilan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta dan Pokja Lansia di perwakilan BKKBN Provinsi seluruh Indonesia, teman-teman penyuluh KB atau petugas lapangan KB, Bapak Ibu kader dan anggota kelompok BKL yang ada di seluruh Indonesia yang sempat hadir ya, serta undangan lainnya yang berbahagia. Bapak Ibu dan hadirin undangan yang berbahagia, dalam kesempatan yang baik ini, mari kita punyatkan puji syukur hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua diberi kesempatan untuk berkumpul melalui virtual meeting ya pada kegiatan webinar pengasuhan anak oleh kakek nenek ya. Ini jarang ya kalau pengasuhan oleh ibu gitu, udah biasa webinarnya ya. Nah, ini untuk kakek nenek yang bertema yuk kenali strategi mengasuh cucu yang tepat sesuai zaman. Hadirin yang saya banggakan, kalau kita berbicara tentang pengasuhan anak, tentunya tidak hanya bergantung kepada orang tua, tetapi juga pada orang terdekat yang hidup di sekitarnya, termasuk kakek dan nenek, ya harus mampu menjalankan pola pengasuhan yang baik. Lansia di Indonesia, kalau kita lihat berdasarkan BPS 2023 itu terdapat
90% lebih ya, lansia itu tinggal dengan anggota keluarga, baik dengan pasangan, keluarga inti, maupun 3 generasi. Nah, lansia yang tinggal dengan generasi ada sejumlah 35%, itu artinya masih banyak lansia yang tinggal bersama cucunya. Nah, pengasuhan yang dilakukan oleh kakek nenek ini memiliki dampak yang sangat besar bagi seorang anak, di mana anak yang diasuh oleh kakek nenek sejak kecil itu memiliki kedekatan yang baik karena tingginya komunikasi dan kepercayaan di antara keduanya. Selain itu, karakter anak berupa disiplin, tanggung jawab, kejujuran, religius, dan mandiri juga terbentuk melalui pengasuhan yang dilakukan oleh kakek neneknya. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, pemberdayaan anggota keluarga seperti yang lansia merupakan orang yang sangat berpengalaman ya, sangat dihormati dan didengar oleh orang yang tersayang yang selalu memberikan nasihat pada anggota keluarga. Nah, tentu saja hal ini merupakan sumber daya yang ada dalam keluarga itu sendiri. Bagaimana pola asuh yang diberikan lansia dapat diselaraskan dengan pola asuh orang tua, di mana kakek nenek berperan untuk mendukung pengembangan dari orang tua baru dengan pengalaman dan pengetahuan hal-hal yang positif dari lansia untuk dapat diteladani dan dilanjutkan. Ada banyak kelebihan yang dapat diperoleh dalam pengasuhan dari kakek nenek, ya, karena kakek nenek ini memberikan dukungan tanpa syarat dan dapat membantu dalam pengembangan nilai karakter, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual seorang anak. Namun, perbedaan pengalaman, pengetahuan, kebiasaan berperilaku terkait pengasuhan yang dimiliki lansia perlu diantisipasi dalam pola asuh di keluarga agar dapat menghindari terjadinya konflik dalam keluarga. Karena biasanya kalau kakek neneknya memberikan apa yang dimintain cucu, tapi orang tuanya melarang. Nah, ini biasanya terjadi konflik ya. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia ya. Kontribusi lansia melalui grandparenting atau pengasuhan bersama kakek dan nenek ini sangat besar karena secara tidak langsung menggantikan peran orang tua dalam mengasuh anak. Oleh karena itu kami sangat menyambut baik kerjasama ini dengan tentang anak ya yang merupakan sebuah ekosistem parenting di Indonesia yang berfokus pada tumbuh kembang anak, di mana sejak tahun 2022 tentang anak telah menjadi mitra resmi dari berbagai kementerian, salah satunya dengan BKKBN dalam sinergitas pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Melalui kerjasama penyelenggaraan webinar Grand Parenting ini diharapkan dapat memberikan solusi dan pemahaman bagi pengasuhan anak bersama kakek dan nenek, khususnya bagi peningkatan kapasitas kader dan anggota kelompok bina keluarga lansia, sehingga materi yang disampaikan dapat menjadi pegangan bagi pihak-pihak yang bersentuhan langsung ke keluarga, seperti lansia, kader, maupun tokoh-tokoh masyarakat. Hadirin yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap para peserta webinar ini dapat mengikuti acara dengan baik dan mendukung mewujudkan keluarga yang sehat dan berkualitas. Bersama kakek nenek dalam keluarga membuat kita tertawa, merasa aman, dan selalu membuat kita merasa dicintai. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pelaksana kegiatan ini serta seluruh hadirin yang berkesempatan hadir ya. Demikian hal-hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 25 April 2024, Deputi KSPK, Bapak Nopian Andusti SEMP. Terima kasih. Saya tutup dengan Om Santi Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu untuk sambutannya. Sekali lagi nih terima kasih untuk Pak Erdi dan
Ibu Dokter Niluh Gede Sukardiasi. Kami persilahkan untuk Bapak dan Ibu tetap di sini dan mengikuti kegiatan jika berkenan, atau bila ada kegiatan lain, kami persilahkan jika ingin meninggalkan Zoom. Terima kasih sekali lagi. Nah, Aibun, untuk agenda selanjutnya adalah agenda yang kita tunggu-tunggu nih. Dan tanpa berlama-lama lagi, mungkin aku akan membacakan dulu ya, mmm, sedikit bagian dari daftar riwayat, narasumber kita nih. Jadi beliau, Profesor Doktor Rosmini Agus Salim MPsi, dan yang merupakan Direktur Utama PT Esa Satyagraha Pit dan owner Taman Kreativitas Anak Indonesia, serta anggota Senat Akademik, staf pengajar, koordinator program Magister Pendidikan Anak Usia Dini, dan ketua program studi Psikologi Terapan di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Jadi langsung saja saya undang Ibu Romi. Selamat siang sekali lagi, Bu. Iya, Grace, apa kabar? Kabar baik, Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah baik. Wah, sedang sibuk apa saja nih, Bu, akhir-akhir ini? Sibuknya ada di UI ya, di kampus ya. Oke. Wah, sangat menginspirasi ya, Bu Romi selalu semangat untuk, apa ya, berkontribusi gitu dan menginspirasi kita, para psikolog-psikolog muda supaya bisa mengikuti jejaknya untuk berkontribusi juga. Ini Oke. Ya? bersemangat, Grace. Ini kita santuy ya, serius tapi santai aja ya, sersan ya. Eh, saya bersemangat juga nih ngobrol di sini karena apa? Saya juga nenek dari 2 cucu. Wah, iya. Usia berapa Ibu cucunya kalau boleh tahu? Boleh lah tahu, 4 sama mau 5 tahun sampai mau 5 tahun, yang satunya 6 tahun. Wah, oke. Sepertinya akan relate banget nih Bu ya, dengan topik kita hari ini, dan tentunya nih Aibun, makanya karena ternyata Prof akan memberikan informasi bukan hanya dari sisi ilmiah gitu ya, tapi juga karena beliau sekarang sedang mengasuh dan mengambil peran sebagai nenek. Menurutku banyak banget nih nanti pertanyaan-pertanyaan diskusi lanjutan yang bisa kita diskusikan bersama nih setelah kita mendengarkan materi dari Bu Romi. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita bisa mulai, Bu, untuk paparannya sebelum nanti kita selanjutnya diskusi dan tanya jawab bersama Aibun ya, Bu. Oke, saya izin share screen, boleh? Apa Silakan, sudah Ibu. sudah di allow? Apa sudah terlihat? Tinggal saya Ya, besarkan. sudah terlihat, Bu. Ya, sudah ya, Grace. Ya, sudah, Bu. Oke, Silakan, Ibu. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan ini kepada apa tentang apa? Kalau tentang anak ya, apa nih organisasi apa namanya, Grace? Organisasi Iya, apa, kita Grace? parenting ekosistem, Bu. Oh, parenting ecosystem. Oke, Iya, terima kasih betul. untuk apa namanya Ibu tadi yang menyampaikan adalah Ibu Luhtun Sakardiasi dari Deputi Bidang Keluarga ya, dan kemudian juga kepada Bapak yang mewakili Kepala Puskesmas Jagakarsa. Kebetulan sekolah yang saya punya, Taman Kreativitas Anak Indonesia, ada di Jagakarsa, Pak, dan sering sekali berhubungan dengan Puskesmas Jagakarsa, apalagi pada waktu pandemi. Oke, nah saya mau cerita sedikit ayah dan bunda tentang parenting ini dengan cucu dan apa namanya, kakek dan nenek. Tapi sebetulnya harusnya ada kakek dan nenek juga di sini supaya tahu nih, karena ini ceritanya banyak tentang kakek dan nenek. Ini tadi yang dikatakan Grace bahwa kita tahu nih sekarang di Indonesia ya Bunda, ada banyak 3 generasi yang isinya di dalam satu rumah, di mana ayah bundanya dan kemudian ada nenek kakeknya dan juga ada cucunya, termasuk saya. Kebetulan karena saya anak tunggal dan anak saya tunggal juga, maka saya nggak izinkan anak saya jalan-jalan keluar. Udah di sini aja, nanti mama sedih sendiri, papa juga sedih sendiri. Jadi ngumpul deh dalam satu rumah. Ada yang tinggal sendiri lansianya, ada yang bersama pasangan, tapi juga ada bersama keluarga inti yang lain. Nah, jadi kalau kita lihat emang yang terbanyak nih ngumpul jadi satu. Nah, ini berbahaya nih kadang-kadang.
Betul nggak, Grace? Mengalami nggak ini? Nanti ribut di rumah, nenek ngizinin, nenek boleh ngajakin anaknya jalan-jalan, padahal anaknya harus tidur, sementara orang tuanya nggak boleh. Repot deh, nanti anaknya bingung. Kalau udah gitu, biasanya kalau anak bingung, dia nggak bisa diatur. Karena dia pikir kok bingung ya nih orang tua sama nenek. Nenek bilang boleh, mbak ayah bunda nggak boleh gitu. Jadi akhirnya dia lihat yang kemudian yang paling mengenakan untuk dia. Nah, di situ timbul masalah. Jadi kalau kita lihat orang tua cinta ya, cinta orang tua ke anak itu beda antara cinta kakek nenek ini kepada cucunya. Biasanya besaran mana ya Bunda? Ke anak apa ke cucunya? Kemana Grace? Besaran Grace? Cinta anak kepada orang tuanya kepada anak atau orang tua kepada cucunya? Yang mana yang lebih besar Grace biasanya? Beda kali Ayo, ya, Bu. kadang-kadang kelihatannya memang lebih kepada cucu lebih besar. Kalau anak udah gede, udah punya urusannya sendiri, nggak bisa diuel-uel lagi, maka yang dapat cinta yang luar biasa dari kakek neneknya adalah cucunya. Lalu tanggung jawab kakek nenek berbeda dengan tanggung jawab orang tua. Nah, ini yang harus digaris bawahi. Kadang-kadang orang tua atau kakek nenek itu melebihi tanggung jawabnya dari si orang tua. Tidak boleh. Nggak boleh melanggar. Orang tua nggak boleh mengatakan nitipin anaknya 100% ke orang tuanya, tinggal terima bersih aja, nggak boleh. Orang tua atau kakek nenek ini juga nggak boleh kemudian sewenang-wenang untuk kemudian memberikan aturan tertentu kepada cucunya. It's a no-no. Nah, biasanya kalau kita lihat nih, kakek dan nenek kondisinya dalam keadaan berada, dia akan kasih jor-joran semua yang dikasih dalam hal misalnya beli mainan, makanan, anaknya minta apa diturutin. Beli mainan boleh 5 menit sekali juga nggak apa-apa gitu ya, karena orang si kakek nenek ini cukup memiliki dananya. Nah, tapi beda ada juga dengan kasih sayang. Tapi juga beda lagi kalau misalnya dananya nggak ada, maka kasih sayang yang berlebih-lebihan, mengiyakan semua kata cucu, itu bisa dikerjakan oleh si kakek nenek. Nah, ini yang kemudian menimbulkan masalah. Nah, kita bisa lihat nih. Nih, nanti saya dikasih apa peringatan ya, Grace. Saya harusnya kan 20 menit ya. Kalau nggak nanti keasikan ngomong. Ada zaman dulu konvensional ya, bola asuhnya zaman dulu. Itu nggak pakai referensi, nggak pakai daftar pustaka, nggak pakai dari penelitian. Dulu zaman mama dulu, mama diajarkan begini. Ah, modelnya seperti itu. Lebih santai karena nggak ngerti perlu stimulasi atau apa. Anak lebih banyak dibiarkan bermain di luar daripada main gadget. Tidak terlalu banyak khawatir tentang awas ini, awas nanti ada pelecehan seksual, awas ini. Alat komunikasi terbatas, jadi pasti hadir baik orang tua maupun kakek neneknya. Tetapi zaman now beda lagi. Ini banyak referensi. Masuk ke YouTube, ke Mbah Google, kita dapat tahu gimana kalau menenangkan anak tantrum. Harus gini, lupa kalau baca di sana belum tentu cocok untuk anak kita. Itu yang bahaya. Ya, anak dikasih boleh makan dengan bayi itu misalnya caranya sendiri, boleh gerogotin makanannya sendiri, ngomong. Ternyata itu juga nggak benar, belum tentu cocok. Itu bisa dilakukan kalau anaknya memang senang dan berani bisa mengunyah sendiri. Lalu kemudian khawatir dengan stimulasi anak ini pada zaman sekarang nih, karena pemahamannya udah dapat ini kayak gini, ada webinar, ada apa. Tetapi kemudian ada juga orang tua yang kemudian banyak yang melihat anaknya terpapar dengan gadget, apalagi kita melewati masa pandemi. Anak generasi alfa sekarang, lewat dari generasi Z ya, itu banyak terpapar oleh yang namanya gadget. Sedikit-sedikit lihat anaknya main games dan sebagainya. Awalnya orang tua merasa nyaman karena anak nggak mengganggu orang tua. Tetapi begitu ada penelitian, diberitahu, awas nih, kalau anak terlalu santai, terlalu begini-begini, dampaknya ini, baru bingung nyetopnya. Tapi kalau lagi ribet, lagi masak, lagi apa, orang tua kemudian memberikan gadgetnya. Ini yang nggak konsisten dan ini yang no, no, no. Lebih banyak khawatir pada anaknya, lebih sering berkata, oh, jangan, dan sebagainya. Karena apa?
pengetahuan orang tua ditambah dengan masuknya informasi itu sudah banyak sekali. Nah, alat komunikasi juga sudah mudah kan kadang-kadang orang tua bilang, ah nggak punya waktu nggak apa-apa, yang penting quality time, kualitas waktu. Kualitas waktu kalau 5 menit sama aja bohong, nggak benar juga, itu nggak boleh gitu. Kualitas waktu itu atau apa namanya melakukan pengasuhan itu nggak bisa 5 menit. Mengajarkan anak tentang baik dan buruk nggak bisa 5 menit. Tapi kalau mengajarkan anak pakai sepatu bisa 5 menit. Jadi tergantung kualitasnya itu apa yang sedang diajarkan si orang tua kepada anaknya. Ini juga yang harus diantisipasi oleh si nenek dan si kakek. Biasanya nenek dan kakek nggak sabaran, yang dilakukan bukan bikin anaknya tambah pandai, malah dibantu sehingga dibikinkan semuanya oleh kakek nenek. Nah, dengan demikian kakek nenek dan orang tua tidak memiliki kesepakatan dalam pengasuhan anak cucunya ini. Cenderung perbedaan pola pengasuhan besar sekali. Dampaknya apa? Dampaknya besar sekali. Konflik kakek vs anak atau orang tuanya dan juga terhadap pengasuhan anak, dan kakek dengan nenek dengan cucunya. Saya pernah mengalami waktu, karena gini, ibu saya juga karena saya anak tunggal, waktu saya menikah ada di rumah ibu saya, almarhumah ibu saya waktu itu. Nah, pada waktu itu cucunya, berarti anak saya yang tunggal itu sering ribut sama neneknya, rebutan remote AC, remote TV. Nah, kalau udah seperti itu heboh karena si nenek mau nonton apa, si kakak atau anak saya yang satu ini mau nonton apa. Tapi saya melarang untuk nonton di TV anak kecil di kamarnya atau di tempat lain kan tidak ada pengawasan. Sementara kalau di ruang tengah ribut sama nenek sama kakeknya misalnya kayak gitu. Ini juga berdampak pada konflik terhadap cucu. Nah, dampak kondisi tersebut biasanya gini, kakek nenek hubungan dengan anak cenderung renggang nih kalau udah konflik. Nggak enak ke mama, nanti mama kalau gitu selalu ditentang, nggak mau, ini dibilangin nggak mau gitu. Cenderung mengalami kelelahan bagi si kakek dan nenek. Karena apa? Kakek nenek ototnya, tulangnya tidak dipersiapkan untuk lari-lari kejar cucu. Ya, saya 64 tahun, saya udah nggak mau gendong cucu saya sebetulnya. Kecuali tertentu, misalnya ada sesuatu yang memang harus digendong. Tetapi itu berdampak karena kita yang udah tua ini nggak bisa kemudian mengatakan saya kuat karena otot, tulang dan sebagainya sudah pasti tidak seprima pada waktu kita masih muda. Si cucu karena ayah dan ibu dan nenek kakeknya heboh, cenderung inkonsisten dalam menerima aturan. Kok di tempatnya, kalau cucu saya manggil saya Nena, manggil kakeknya Pepa. Kok di tempat Nena dan Pepa boleh? Kok sama Mama sama Dedi nggak boleh? Nah, ini terjadi. Terus cucunya jadi manipulatif tadi yang saya bilang. Kalau dibilang oleh Nena atau Pepa nggak boleh, tapi kalau Mama Papa boleh, jadi larinya ke Mama Papa. Nanti kalau di giliran Mama Dedinya tidak boleh, larinya ke Pepa Nenanya. Bisa seperti itu. Nah, dari sisi orang tua, hubungan orang tua dengan mertua atau ya kakek neneknya juga cenderung renggang. Karena apa? Ada prinsip yang berbeda dan tidak diselesaikan biasanya. Pertama, anak atau mantu itu nggak nyaman atau ngomong apa adanya kepada mertuanya atau kakek neneknya. Sehingga disimpan. Tapi kalau tiap ke rumah kakek neneknya jadi nggak nyaman. Karena nanti pasti ini, nanti pasti ini. Sebetulnya harusnya dikomunikasikan aja. Cenderung mengalami kelelahan fisik dan mental juga si anak. Karena apa? Meredam suara hati sendiri dan tidak bisa mengungkapkannya dengan maksimal kepada mertua atau kepada kakek neneknya. Nah, bagaimana agar kakek nenek dapat menerapkan pola asuh yang sehat? Satu, yang penting nih 6 ini. Pahami kondisi diri. Kakek nenek memahami kondisi diri, orang tua juga memahami kondisi diri. Pahami kondisi anak cucu, kembangkan komunikasi efektif, terapkan pola asuh yang efektif untuk cucu kita. Yang 5, perkaya informasi tentang kekinian. Jangan zaman mama dulu, itu udah nggak ada itu. Lalu perlu adanya batasan do and don'ts atau aturan. Kita mulai dari yang pertama. Kondisi diri itu gimana? Kakek nenek harus mengetahui perubahan yang terjadi pada dirinya. Yang tadi saya bilang, ototnya udah nggak kuat. Badannya udah nggak seprima dulu. Akhirnya harus tahu bahwa kita punya keterbatasan.
Jangan kemudian kita mengatakan dulu waktu mama ngasuh kamu, mama bisa kok begini. Nah, nggak bisa begitu lagi. Mengetahui masalah konflik yang sedang dihadapi. Sehingga nenek dan kakek itu harus tahu, oh ya saya kadang-kadang ada masalah yang sehingga kadang-kadang jangan sampai karena saya lagi ribet dengan pikiran saya, semua yang diminta cucu saya iyain aja. Menyadari kemampuan untuk mengelola emosi. Kakek nenek harus tahu mengelola emosi. Orang tua juga harus mengelola emosi. Dan kemudian pada yang terakhir lansia tidak bertanggung jawab langsung pada pertumbuhan anak atau cucunya karena orang tua harus lebih berperan. Jadi, tanggung jawab terhadap pertumbuhan perkembangan anak pada orang tua. Bahkan pada waktu kita dipanggil Allah, kita akan ditanyakan sebagai orang tua, nggak ditanyakan cucu neneknya ditanyain tuh kakeknya, apa yang kau lakukan pada cucumu? Enggak, tapi apa yang kau lakukan pada anakmu. Jadi kita nggak boleh apa namanya mengganti peran ini. Berikutnya adalah memahami kondisi anak. Tadi setelah kondisi orang itu sendiri, yang kedua kondisi anak. Mendengarkan keinginan anak dan harapan anak atau cucu. Jadi orang tua, nenek, kakek ini harus mikir, anak saya, misalnya gini, standar hidupnya orang tua tuh beda dengan anaknya yang baru nikah dan sebagainya. Mungkin mau pakai misalnya sabun merek apa dulu untuk cucunya. Neneknya bilang, kakeknya bilang nggak bisa harus gini. Kita coba pikirkan mungkin harapan orang tua itu yang harus kita pikirkan juga karena dia mampunya di situ. Lalu harapan dan juga memikirkan tentang cucunya. Cucunya ini seperti apa? Perkembangannya seperti apa? Lalu mengenali kebiasaan tentang kelebihan dan kelemahan anak dan cucu kita. Kita tahu anak cucu kita seperti apa. Kadang-kadang nenek kakek dititipkan anak cucu, tapi itu bukan berarti kita harus mengatur segalanya sesuai dengan kemauan kita. Harus ditanyakan yang punya tanggung jawab orang tua itu, apa yang boleh dan tidak boleh untuk anak cucu kita. Mengenali kebutuhan cucu sesuai dengan tahapan perkembangannya. Anak itu usianya berbeda, tahapannya berbeda. So, di dalam setiap tahapan ada yang bisa kita ketahui dan kita bisa tahu, oh ya, kalau untuk tahapan ini cara pendekatannya seperti ini. Jadi nggak bisa seperti udah besar tapi masih seperti dibuat seperti bayi. Tidak bisa itu. Nah, setiap tahapan perkembangan butuh pendekatan yang berbeda. Ya, tadi saya bilang, kalau balita mungkin dengan cerita, dengan shadow puppet, dengan puppet beneran atau apa, menganalogikan sesuatu. Kenapa? Tingkat perkembangan kognitif anaknya masih terbatas. Nggak bisa abstrak, semua harus konkret dan operasional. Lalu kalau anak usia sekolah apa? Usia sekolah beda lagi. Oke, berarti menggunakan pendekatan yang lewat pemberitahuan aturan, do and don'ts dan sebagainya. Kalau remaja gimana? Anak remaja dirangkul, diajak diskusi. Itu dengan nenek kakek maupun dengan orang tua harus seperti itu. Nah, yang berikut yang ketiga, kembangkan komunikasi yang efektif. Bisa nggak ya nenek kakek ngomong yang efektif dengan cucu dan anak? Bisa. Asal satu, kita ada kepercayaan pada orang yang kita ajak bicara. Kita harus percaya sama anak kita sebagai kakek nenek. Seorang tua juga harus percaya terhadap kakek nenek dan juga anaknya. Punya empati. Empati itu apa? Memahami perasaan, pikiran, dan keinginan orang lain. Artinya apa? Contoh, kalau misalnya anaknya lagi nggak jelas nih, si anak ya, bukan cucu, anaknya si nenek kakek ini. Terus kita harus berempati. Kenapa ya dia uring-uringan? Oh iya, dia lagi ada banyak masalah di kantor, dia harus menyelesaikan. Sementara anaknya dua, rewel semuanya. Pada saat itu kita masuk, boleh. Kemudian kita mengatakan yang mana yang boleh mama bantu. Atau nenek bantu. Nah, itu yang dilakukan. Lalu mendengar dengan aktif. Mendengar dengan aktif itu artinya apa? Mendengar tidak untuk kemudian mengkritik langsung, tapi memahami dulu apa yang diceritakan anak. Lalu kemudian asertif. Asertif itu menyatakan perasaan, pikiran, dan keinginannya tanpa menyakiti orang itu. Misalnya gini, anaknya datang, Ma ini gimana sih anak ini gini, gini, gini. Nggak langsung, kamu sih kerja dulu. Nggak begitu kita sebagai kakek nenek. Kita harus asertif juga, kita mengatakan, oke, yang kamu masalahkan apa, kita coba melihat ini. Jadi asertif itu menyatakan si kakek nenek, mungkin kamu harus pembagian waktu yang lebih baik. Gimana? Coba kita bantu yuk. Apa yang bisa kita mama lakukan, apa yang kamu lakukan. Seperti itu. Jadi kalau komunikasi yang efektif ada 4 hal. Kepercayaan,
Jangan belum ngomong, pasti kamu mau bohong. Jangan gitu. Anak kita juga kalau lagi cucu kita mau ngomong, kita sudah pikir, kamu makan coklat ya? Enggak, padahal mulutnya belepotan. Pasti kamu bohong. Nah, itu jadi akhirnya anak jadi nggak ada kepercayaan di sana. Empati, mendengar aktif dan asertif. Berikutnya, keempat, pola asuh yang tepat. Kakek nenek punya model pola asuh. Ayah bunda punya model pola asuh. Nah, ini harus gambreng. Harus disesuaikan. Pola asuh adalah pendekatan dalam pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua atau kakek nenek secara konsisten dari waktu ke waktu. Pola asuh mempunyai kontribusi yang besar terhadap kecerdasan, sosial, emosional, dan lain sebagainya. Sehingga kalau pola asuhnya nggak tepat bisa berdampak terhadap stimulasi anak. Nah, kakek nenek tidak bertanggung jawab langsung terhadap pengasuhan ini. Makanya kalau mau melakukan apa-apa, tanya dulu. Saya contohkan ya, nih pola asuh ada 4 nih ya. Ada authoritarian, ada otoritatif atau demokratis, ada yang namanya tidak terlibat atau uninvolved, ada yang indulgent atau permisif. Sumbu yang utama dari setiap pola asuh adalah dua ini. Derajat kehangatan orang tua atau kakek nenek terhadap cucu dan anak, ini lalu kemudian kontrol orang tua. Makin tinggi kontrolnya, makin rendah derajat kehangatannya, baik dari kakek nenek kepada cucu maupun dari anak kepada anaknya sendiri, cucunya, itu biasanya pakai otoriter. Kenapa? Orang tua itu adalah bos. Nah, ini harus diomongin nih. Kalau ibunya, bapaknya otoriter, nanti kalau untuk hal tertentu kakek neneknya boleh nggak sih otoriter? Jangan-jangan otoriternya beda hal lagi. Bahaya ini. Lalu kalau kontrol dirinya rendah, kemudian kehangatan hubungan anak dengan orang tua atau dengan kakek neneknya rendah, itu tidak terlibat, uninvolved. Artinya apa? Ya udah terserah aja dia mau ngapain, nggak kita pikirin. Yang penting dia udah makan, udah makan, udah kenyang, udah minum dan sebagainya. Yang dia pentingkan adalah kebutuhan dasarnya aja. Tapi kalau kontrolnya rendah, tapi kehangatannya yang tinggi, ini anak yang dimanja, permisif nih. Anak adalah bos. Minta apa-apa diikutin. Semua iya, semua iya. Tapi kalau kontrolnya tinggi, terus derajat kehangatan orang tuanya tinggi, itu jadi demokratis. Karena apa? Setiap perilaku anak, kita bilang, Dek, nggak boleh gini. Kenapa nggak boleh? Pakai ditanya dulu oleh anak. Jadi tanya jawabnya panjang. Hukumnya L, lama. Tapi apa? Anak jadi paham. Nah, kalau melihat ini, seorang orang kadang-kadang mengatakan yang paling bagus yang ini ya, yang otoritatif atau demokratis. Ternyata tidak. Itu sangat tergantung pada, dipakai secara bergantian, tergantung pada apa situasi dan kondisinya. Nah, misalnya kalau anak dalam keadaan bahaya, mau menyeberang jalan atau berbahaya mau loncat kemana takut jatuh, kita nggak bisa demokratis pakai tanya jawab. Ada yang mau ngapain? Aku mau loncat, nggak bisa gitu. Tidak bisa juga uninvolved, jadi disuruh aja nggak terserah. Atau anaknya masa aku mau loncat, ayo nak loncat nak, nggak apa-apa nak, gitu nggak bisa gitu. Harus otoriter. Atau kalau misalnya membuat kerajinan tangan, itu bukan berarti harus otoriter. Mungkin uninvolved, karena kreativitas biar dikembangkan. Jadi, nggak ada yang jelek, tergantung situasi kondisi dan apa yang mau dilakukan. Nah, ingat, jadi kesepakatan antara orang tua dan nenek kakeknya harus ada dan konsisten. Nah, yang keempat, kita biasanya mengetahui bahwa informasi yang untuk mengetahui perkembangan terkini itu biasanya memanfaatkan berbagai media. Zaman dulu nggak ada itu, tapi sekarang ada. Jadi ada komunikasi, kemudian ada lingkungan, ada seminar, ada apa. Itu membuat kita menambah wawasan. Beberapa informasi yang perlu diperkaya diantaranya adalah pengasuhan dan perkembangan anak. Yang kakek neneknya nggak punya, harus dijelaskan oleh anaknya tentang apa, kenapa ini harus begini. Supaya ngerti, yang tadi saya bilang, kalau ada nggak nyaman, unek-unek karena kakek nenek beda dengan kita, harus dijelaskan supaya jelas kenapa itu harus seperti itu. Lalu juga tentang perkembangan penguasaan teknologi, itu kadang-kadang kakek nenek nggak ngerti, gaptek. Sementara cucunya lebih maju ke depan, sehingga
pemahamannya lebih tinggi. Akibatnya apa? Kadang-kadang menggunakan alat perangkat gadget dan sebagainya itu menjadi tidak terkontrol karena kakek nenek nggak mengerti bagaimana cara mengatasinya. Yang keenam adalah perlu adanya rules, aturan, mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh kakek nenek. Jadi ini harus konsolidasi dengan siapa? Dengan ayah ibunya. Mendiskusikan dengan anak terkait apa yang boleh tidak boleh. Tetap memiliki agenda pribadi. Jadi orang tua, nenek, kakek itu jangan menyerahkan seluruh waktu di masa tuanya hanya untuk merawat cucunya. Harus punya kesenangan sendiri juga. Yang kemudian downs-nya memenuhi segala keinginan cucu dimanjakan tuh nggak boleh. Tergantung kita. Kalau misalnya kita mau memberikan sesuatu, sebaiknya tanya. Saya diharuskan oleh anak saya tanya dulu kepada anak saya kalau mau beliin apa-apa untuk cucu saya. Kenapa? Kadang-kadang cucunya itu yang tadi belum punya, padahal udah punya. Sementara si nenek dan si kakek nggak ngelihat barang yang udah punya atau tidak punya seberapa. Bertengkar dengan anak dan cucu, apa namanya itu kita harus kalau bisa jangan di depan anak dan cucu. Jadi harusnya kita tahu ya kalau misalnya kita ada selisih paham atau mengkritisi orang tua jangan di depan cucunya. Mengambil alih peran pengasuhan dari anak itu juga tidak boleh karena artinya kita mengambil hak tanggung jawab anak kita kepada cucu kita atau kepada anaknya mereka itu kita ambil tidak boleh ya. Nah, untuk itu saya pikir sudah lebih dari 20 menit, Grace. Nanti kalau ada pertanyaan silakan. Terima kasih. Saya stop Terima share kasih screen ya. banyak, Ibu. Iya, baik. Pas, Ibu, waktunya. Terima kasih banyak. Daging banget ini semuanya ya dari tadi yang udah disampaikan. Kalau dari aku sendiri, beberapa yang menjadi reminder adalah tadi sih di awal yang seperti Ibu mention ya, bukan cuma cinta tapi tanggung jawab nih kakek nenek dan orang tua itu berbeda gitu ya. Jadinya kembali kalau kita kaitkan dengan tadi pola asuh itu kita harus ingat tadi ya tanggung jawabnya siapa siapa kalau gambreng juga akhirnya decision maker-nya siapa dan tadi salah satunya yang hebat banget juga bisa bagaimana kakek neneknya bisa berdiskusi dulu nih sama orang tuanya sebelum misalnya membuat keputusan terkait dengan anaknya walaupun sesimpel membeli barang ataupun memberikan izin terkait dengan satu hal atau hal yang lain. Oke, terima kasih banyak Bu. Dan ini udah ada banyak banget yang ingin bertanya, baik secara langsung maupun udah ada juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk di aplikasi maupun di chat. Jadi mungkin aku ingin memberikan kesempatan bagi Aibun yang mau bertanya langsung nih ke Prof. Romi untuk angkat tangan dan membuka kameranya. Nah, sembari aku menunggu nih Aibun untuk siap-siap, boleh dibuka kameranya lalu angkat tangan ya, Aibun. Sembari aku menunggu Aibun, aku bacakan dulu ya, Bu, pertanyaan yang sudah masuk. Mungkin pertanyaan yang pertama dulu, dari Bunda Dita di Tuban. Beliau memiliki seorang anak berusia 2 tahun. Izin bertanya, Bu, bagaimana cara kita membantu menyamakan persepsi parenting zaman sekarang dengan yang dulu, agar parenting yang mau kita terapkan bisa berjalan dengan baik. Karena mungkin kalau untuk Bunda Dita itu orang tua biasa akan mengelak atau kurang kooperatif. Dan biasanya akhirnya malah orang tuanya yang em, lebih banyak menggunakan kata jangan gitu. Jadi akhirnya banyak batasan-batasan yang kemudian tidak bisa dilakukan dengan orang ya tidak bisa dilakukan orang tua juga karena saat diberi pengertian juga kakek neneknya tidak mau kooperatif gitu Bu. Bagaimana kira-kira tipsnya mungkin dari kedua sisi ya Bu, dari orang tuanya maupun dari kakek neneknya apa yang perlu dilakukan? Ini satu dulu langsung dijawab atau gimana? Iya, boleh Bu, kita eh, jawab dulu nanti sembari kita menunggu ada yang mau bertanya langsung juga, jadi ganti-gantian. Silakan Ibu. Ya ini Nita atau Dita ya tadi yang bundanya. Dita, Bu. Dita, oke, 2 tahun. Ya, saya tadi bilang parenting itu zaman dulu sama zaman sekarang sebetulnya mungkin ada kesamaan tertentu. Tetapi yang jelas nggak semua yang kita dapat di YouTube, ya nggak semua yang kita dapat di Google itu bisa klik cocok untuk keluarga kita masing-masing. Itu nomor satu. Sehingga memang juga orang tua karena dia tidak diperlengkapi dengan informasi yang jelas, kadang-kadang hanya menggunakan turun-temurun.
Jadi zaman dulu dia diperlakukan seperti apa, kemudian dia turunkan kepada anaknya dan sebagainya. Nah, sekarang kita yang mesti membedah sebagai orang tua. Yang dilakukan oleh orang tua kita itu sebenarnya apa? Karena apa? Parenting itu yang penting cocok untuk situasi, kondisi, dan apa yang sedang dilakukan. Saya tadi bilang, ngajarin moral tentang baik dan buruk itu nggak mungkin 5 menit. Tapi ngajarin pakai sepatu aja kiri kanan, ya ada mungkin lah 5 menit masih gitu. Jadi harus dilihat situasinya seperti apa. Dan kalau misalnya kita tahu bahwa memang ada perbedaan, kita harus cari tahu impact kalau atau dampak kalau kita mengatakan pakai gaya ibu dan bapak kita atau nenek kakek itu akan seperti apa kemungkinan anaknya. Sementara kalau kita pakai dengan gaya yang parenting yang zaman sekarang itu seperti apa. Nggak bisa juga tadi saya bilang semua anak, misalnya zaman dulu ya, itu kadang-kadang orang tua kalau anaknya nangis terus masih lapar kali, dikerokin aja pisang, masukin. Nggak boleh. Di ilmu kedokteran juga di umur misalnya masih seminggu 2 minggu ya nggak boleh makan pisang, susu gitu. Mungkin ada hal lain. Jadi nggak semua kalau nangis itu misalnya adalah tanda bahwa dia lapar. Nah ini yang harus diajarkan, diceritakan kepada ayah bunda kita atau nenek kakek supaya nenek kakek ini paham. Oh gitu toh, karena zaman dulu nggak ada informasi itu. Jadi kalaupun mau pakai Google dan YouTube, cari alasan informasi untuk memperkuat. Jadi kayak kita bikin, kalau Grace mungkin bikin tesis, bikin skripsi, itu ada argumentasinya. Kenapa harus begitu? Agar orang tua jadi ngerti gitu. Jangan kata-kata orang, kenapa kata-kata orang? Harus dijelaskan dulu kenapa tidak bolehnya. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Iya, berarti saat kita memberitahu, bukan Betul. cuma apa yang boleh atau enggak, tapi kita harus kasih alasannya ya, Bu, ya. Ya. Mmm, ya dan mungkin itu akan works juga, karena biasanya kalau orang tua kan udah yang kayak, "Oh, dulu mama juga begitu." Jadi sebenarnya itu juga jadi pengalaman orang gitu ya. Jadi dengan kita berikan Mm-mm. informasi tadi, argumentasi yang lebih updated, yang lebih terbaru, itu bisa menjadi, pendukung gitu ya untuk, saat kita menyampaikan ke kakek nenek untuk kemudian terapkan gitu. Oke. Nah, Aibun, aku ingin mengingatkan kembali bagi Aibun yang mau bertanya langsung boleh ya, masih ditunggu. Boleh langsung raise hand sambil buka kameranya. Sembari menunggu, saya akan membacakan pertanyaan kedua, Bu. Dari Bapak Agus Salim di Bone, Sulawesi Selatan. Saat ini anak memasuki usia 4 tahun. Nah, kalau beliau situasinya adalah dan pertanyaannya, bagaimana menyikapi kondisi jika orang tua, jadi Pak Agus dan istrinya sedang tugas jauh, sementara anak diasuh sementara oleh kakek dan nenek? Silakan, Oke. Ibu. Ya, jadi sama prinsipnya sebetulnya. Sebelum meninggalkan pos di rumah untuk kerja, yakin dulu harus ada seperti program aturan yang dibuat oleh ayah bundanya. Saya mengatakan seperti itu karena apa? Karena kadang-kadang ayah bunda dengan alasan sibuk dan sebagainya meninggalkan anak, titip ke orang tua kita atau nenek kakek, tapi tanpa ada apa aturan-aturan, batasan-batasan. Dampaknya apa? Nanti kalau terjadi sesuatu, anaknya jadi kayak gini manja banget atau apa, bingung, lalu kemudian menyalahkan orang tuanya. Oh, itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena tanggung jawab adalah tetap di orang tua. Jadi yang mesti kita lakukan adalah kita yang bikin aturan. Bahkan dulu, mungkin ini sedikit cerita, zaman anak saya kecil, saya mungkin belum sesibuk ini, hanya di UI aja di Universitas Indonesia. Sebelum berangkat, saya punya program yang saya titipkan kepada orang yang mengasuh anak saya. Hari ini belajar warna ya. Jadi saya siapkan gambar-gambar warna-warni di meja makan, di kamar mandi, apa namanya ditempel-tempel sambil belajar. Waktu zaman dulu anak saya kecil masih kaset ya. Jadi kemudian kaset-kaset tentang warna, pelangi dan sebagainya. Itu saya kasih program kayak orang yang nungguin anak saya. Jadi seharian orang gak kehabisan akal. Dia tahu apa yang mau dikerjakan dengan anak ini. Jangan disuruh nonton TV terus. Sehingga pada waktu pulang kerja udah malam, sore, anak masih ada.
Ngetes aja, kira-kira anak ini kenal nggak warna. Tadi yang saya minta ajarin kan cuma merah, kuning, hijau. Coba merah, kuning, hijaunya sudah oke belum? Oleh dia udah paham belum? Itu aja. Jadi tapi itu petanggung jawab pembuatan programnya itu sih orang tua. Jangan tinggalin rumah, pokoknya udah dari apa pagi heboh, udah nyuapin aja, habis itu berangkat cus ke kantor. Di rumah nggak tahu mau lakukan apa dengan anak-anak ini. Makanya mbak-mbak atau asisten atau suster atau apa di rumah setelin TV. Kenapa anak kembali ke gadget, kembali kepada screen? Itu karena memang nggak ada yang dilakukan. Tapi kalau ada programnya, insya Allah bisa. Gitu, Grace. Baik, terima kasih Bu. Berarti bisa jadi juga gitu ya, kakek nenek yang memang juga perlu tadi ya panduannya, kayak what to do-nya gitu ya Bu, apa yang harus dilakukan gitu ya. Nilai-nilai apa mungkin yang mau diterapkan. Jadi memang komunikasi tadi Ibu juga sempat mention di paparannya komunikasi nih antar orang dewasa, terutama tadi orang tua sebagai yang bertanggung jawab, lalu juga pengasuh anak di rumah termasuk kalau memang yang diasuh oleh kakek nenek komunikasi dan diberikan programnya karena tanggung jawabnya masih di orang tua seperti itu ya, Bu. Baik, Ya. terima kasih, Bu. Nah, sekarang sudah ada nih Aibun yang open cam dan raise hand. Ibu Indrawati boleh eh, dibuka untuk suaranya agar bisa terdengar. Iya, terima kasih Ibu Grace dan Pak Ibu Profesor Resmini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. pembina, saya PLKB Pekanbaru Riau, pembina Ibu kader-kader BKR. Setiap pertemuan sering bahwa ibu-ibu itu dalam penyuluhan kami bertemu kepada kakek nenek yang mengasuh cucu sudah tua. Saya sangat prihatin bahwa dia sering dijadikan orang tuanya karena anaknya bekerja, menjadikan kayak maaf sekali kayak pembantu bayangan gitu, dari pagi diserahkan sampai sore. Dan kami prihatin terhadap orang tua lansia tersebut. Apa kira-kira kiat yang harus kami sampaikan supaya anak tidak tersinggung? Kakek nenek juga ada yang merasa nyaman, ada juga yang karena kemampuannya juga sudah ujur, jadi kami kasihan melihat lansia-lansia seperti itu gitu. Apa materi dan kiat dari Ibu Profesor supaya tidak menyinggung anak, tidak bahasa yang baik yang ingin kami sampaikan. Terima kasih, itu saja pertanyaannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Indrawati. Langsung, Grace? Iya, silakan Ibu. Ya, jadi Bu Indrawati saya sarankan itu harus ada ngobrol keluarga. Kakek nenek ada, ibu bapaknya ada. Sebetulnya kalau tadi saya bilang sebelum meninggalkan rumah, orang tua harus punya program atau apapun yang bisa dikerjakan di rumah oleh kakek nenek. Sehingga kakek nenek nggak bingung mau diapain anak ini. Kalau udah makan pagi, habis itu apa? Ya udah nggak ngapa-ngapain kan mungkin gitu, kasihlah handphone, kasihlah nonton TV. Jadi jumlah waktu untuk nonton TV, main handphone itu jadi panjang sekali. Yang itu yang menurut saya tidak diizinkan. Nah, agar orang tua paham harus dikasih tahu apa yang bisa dilakukan. Nah, berikutnya itu kan tadi saya bilang mengasuh anak tanggung jawab orang tua. Sebetulnya saya nggak tahu Bu apa di daerah Ibu ada tempat penitipan anak. Kalau ada tempat penitipan anak, mungkin nggak usah ditinggalkan ke kakek neneknya, bisa di tempat penitipan anak. Karena saya tadi bilang, kakek nenek itu tulang-tulangnya, otot-ototnya sudah tidak siap lagi untuk ngejar anak umur 3 tahun misalnya gitu. Saya 64 aja nggak mungkin Bu, udah kalau ngejar cucu saya udah aduh, kayaknya nggak mungkin. Nah, kalau saya main sama cucu saya imbangi. Saya karena nggak berani loncat-loncat, betul lagi yang saya lakukan apa? Ngobrol di tempat tidur pakai buku cerita, pakai jari saya aja, Bu. Ini saya gambarin. Terus kemudian saya ngomong cerita, ini namanya si Kairin, kebetulan cucu saya namanya Kairin, yang satunya Faro. Itu bisa ngabisin cukup banyak waktu untuk dia kemudian gantian bercerita. Saya nggak usah loncat, nggak usah apa. Ya tapi kadang-kadang juga loncat sih. Mau ngambil apa, ngambil loncat juga dikit-dikit gitu ya. Tapi maksud saya,
tidak menjadi sesuatu yang melebihi kapasitas kita sebagai orang yang sudah manula. Itu sebetulnya. Jadi memang itu harus diajak ngomong bapak ibunya dan kakek neneknya. Sehingga bapak ibunya menyadari bukan hal yang baik juga menitipkan seluruh siapa ya waktu sepanjang pagi dan sore sampai malam kepada kakek neneknya. Saya malah menyarankan kalau ada kepada daycare atau tempat penitipan anak yang bisa kemudian membantu. Saya waktu itu pernah ngelihat di daerah mana ya di Makassar apa di Banjarmasin saya lupa. Ada penitipan anak sederhana tetapi cukup bagus untuk kemudian membantu anak-anak yang orang tuanya pergi bekerja untuk ditampung di situ. Karena nanti pada sore hari baru diambil dijemput oleh orang tuanya lagi. Gitu ya Bu ya. Kasih. Terima kasih Bu Romi untuk penjelasannya. Berarti kok tadi juga ada tambahan tips untuk para kita yang memang melayani ya, atau kita yang ada di komunitas dan melihat kondisi-kondisi yang mungkin terkadang itu seperti itu tadi, mungkin tanggung jawab yang diberikan ke kakek nenek itu sebenarnya berlebihan nih dengan kapasitas saat ini. Dan salah satunya adalah yang bisa disiasati apabila ada tempat penitipan anak atau daycare yang bisa menjadi opsi. Terima kasih banyak Bu Romi. Nah, sebelum saya memanggil nih, sudah ada Aibun yang mau raise hand lagi. Em, dari tim sudah menyampaikan, jadi di dalam Zoom ini sudah ada lebih dari 400 partisipan dan di aplikasi ada lebih dari 1.600 partisipan. Nah, Aibun, jadinya kita karena masih ada waktu, silakan nih diberikan pertanyaannya kapan lagi kita bisa diskusi langsung dengan Bu Romi gitu ya. Oke, jadi saya undang untuk Aibun yang mau bertanya langsung kedua, Bunda Etni, silahkan boleh di on-kan suaranya supaya bisa terdengar. Iya, halo Bu. Halo, Iya Mbak. dengar Bu. Iya Mbak. Ya, Iya kedengaran. Bu, saya mau melanjutkan pertanyaan tadi dari jawaban Bu dari pertanyaan Bu Indrawati. Eh, itu kan beliau menyayangkan kalau gimana kalau lansia itu dititipkan oleh anak bayi. Tapi pada kenyataannya yang saya alami adalah orang tua saya sendiri itu menginginkan mengasuh cucu atau anak saya dan beliau itu usianya sudah di atas 60 tahun. Sedangkan saya usaha mau kasih pembantu atau ART, beliau-beliau nggak mau. Jadi eh, ada dua sisi ya Bun di sini. Jadi tanggapan Ibu seperti apa kira-kira ya? Kayak gitu. Oke, langsung ya Mbak Grace. Ya, Oke, tadi saya bilang ada kemampuan komunikasi yang harus ada. Jadi gini, kalau kita bilang orang tua bilang nggak mau lah nanti kasihan cucunya sama itu, kan ibu atau ayah atau bunda yang di rumah atau kakek nenek ini kan jadi pengawasnya aja, tidak menjadi orang yang harus lari, harus apa gitu. Tapi ngomongnya memang harus hati-hati. Saya ambil contoh ya Bu ya, gimana harus berhati-hati dengan komunikasi yang efektif pada orang tua. Saya pernah mengalami karena cucu saya tunggal untuk ibu saya. Bapak saya kebetulan meninggal sudah cukup lama, dan saya anak tunggal. Pada satu hari saya baru menemukan bahwa ibu saya sangat sayang sama cucunya sehingga pelajaran SD diringkas setiap babnya oleh ibu saya. Anak saya itu sebenarnya tinggal enak, tapi itu sebenarnya tugas dari sekolah yang harus dilakukan oleh dia sendiri. Tapi karena dia anak emas nih di rumah ibaratnya, jadi gitu. Sampai satu titik saya ngeliat loh, kok ini tulisan ibu saya jadi apa ada ringkasan dari bab tertentu dari tulisan ibu saya. Terus saya bilang sama ibu saya untuk tidak menyakit karena saya tahu itu bentuk cinta, itu bentuk sayang. Tetapi sayang dan cintanya itu mungkin akan membuat anak saya nggak mandiri. Lalu saya bilangnya gini, Mah terima kasih ya udah bikinin Laras itu, anak saya namanya Laras, ringkasan. Mah tapi aku dipanggil sama bu gurunya, Laras nggak mandiri katanya. Mama mau bantuin aku nggak untuk ngeliatin Laras supaya bisa lebih mandiri. Jadi saya minta tolong kepada ibu saya untuk melihat agar anak saya mandiri, bukan membuatkan ringkasannya gitu. Tapi dengan kata-kata yang baik.
tidak menyudutkan, mama sini bikinin ringkasan anak jadi nggak mandiri. Sakit hatinya. Karena itu dikerjakan karena sayang. Tapi kalau kita bilang, ma bisa nggak tolong? Tolong saya yang nggak bisa 24 jam di rumah. Bantu untuk melihat apakah bisa nih anak saya ini bisa mandiri. Karena kalau dia mandiri nanti kan bagus untuk kehidupannya dia kelak. Saya kasih alasan seperti itu dan jalan. Tetapi kalau kita kemudian menyudutkan orang tua kita udah dititipin, disudutkan pasti marah. Sama kayak memberikan asisten rumah tangga atau yang membantu. Yang saya ceritakan tadi, di dalam 1 hari udah ada programnya. Jadi ibu saya tinggal ngeliat, sudah jalan nggak sih program itu dilakukan oleh si mbak ini atau si suster ini. Kalau sudah jalan ya udah malah dia akhirnya ikut-ikut bikin evaluasinya, ditunjuk warna-warna ini anak saya udah tahu apa enggak gitu. Jadi bisa Bu, tapi memang menjelaskannya dengan cantik, tidak menyudutkan, tidak mendiskreditkan, tetapi membuat orang tua kita merasa, ya karena sayang saya harus merubah ini, gitu. Jelas ya Bu ya? Kasih. Baik, terima kasih Bu. Jadinya memang satu lagi nih yang harus kita ingat, bukan cuma pesan yang ingin disampaikan, tapi cara menyampaikan pesannya ya Bu, menjadi deal breaker juga nih gitu ya. Ya. Karena kembali tadi, mungkin niat emang motivasinya adalah karena kasih sayang gitu ya, atau cinta tadi gitu. Jadi supaya hubungannya juga terjaga dengan baik. Oke, nah ini ada dua lagi yang bertanya langsung, tapi mungkin supaya adil aku bacakan dulu ya, Aibun, satu pertanyaan dari aplikasi gitu. Nah, Bu, ini pertanyaannya dari Bunda Diana di Tangsel. Em, Beliau awalnya menyampaikan nih kalau Bu Romi adalah favorit beliau dan ibu beliau dalam mengasuh anak-anak gitu. Nah, ini Bu Diana bertanya mewakili ibunya gitu, karena ternyata em, ibunya termasuk nenek yang mungkin lebih progresif ya dibandingkan sama beberapa anak-anaknya gitu. Jadi malahan terkadang situasinya adalah neneknya progresif dan ingin misalnya ngerasa kalau anaknya perlu mungkin terapi atau assessment gitu. Tapi orang tua dari anak tersebut tidak merasa demikian gitu. Akhirnya neneknya jadi khawatir sendiri, jadi bingung sendiri. Nah, apa yang harus dilakukan nih oleh nenek di situasi seperti ini, Bu? Oke. Eh, makasih Bu Diana, salam apa kenal dari saya. Jadi gini Bu Diana, kalau saya juga mengalami dengan cucu saya, di mana cucu saya waktu itu ada masalah tentang ubun-ubunnya tidak bisa menutup tepat pada waktunya. Dampaknya adalah itu jadi terkait dengan perkembangan otak juga. Dampaknya adalah bagian bawah kaki lemas sehingga lambat dalam berjalan dan duduk. Karena saya paham ilmu itu, saya observasi. Kebetulan anak saya bidangnya adalah sosiologi, berbeda dari saya. Pada waktu saya mengajukan kepada dia dan suaminya, coba dibawa ke dokter tumbuh kembang untuk dilihat. Mama melihat seperti ini. Hati-hati jangan sampai terlambat. Tapi keputusan membawa atau tidak tergantung dia. Tapi saya kasih. Anak umur sekian harus bisa ini. Anak umur sekian bulan harus bisa ini. Anak umur sekian bulan. Nah, sekarang kalau orang tua kita tidak apa namanya merasa cemas aja, minta dasarnya apa untuk melihat bahwa anak ini urgent untuk dibawa ke seorang ahli. Itu ditanyakan. Mungkin saja sebagai orang tua Anda terlewat, nggak observable si anak ini gitu. Tapi kalau misalnya argumentasinya memang pas dan Anda akhirnya melek mata, kalau saya argumentasinya adalah berdasarkan tumbuh kembang. Dan saya melihat ada perbedaan. Cucu saya ini dan waktu dipegang ubun-ubunnya tuh masih terbuka lebar sekali. Dan itu perlu treatment tidak hanya fisioterapi untuk bagian bawahnya, motorik bawah, kaki dan sebagainya, tetapi juga harus ahli gizi, karena harus banyak makan lemak, makan apa keju, makan apa supaya otaknya berkembang dan itu tutupnya cepat gitu. Itu kombinasi dari beberapa fisioterapi seminggu 3 kali kalau nggak salah. Alhamdulillah, Pairin 6 tahun sekarang lentur sekali narinya.
Artinya apa? Argumennya kita itu nggak boleh berdasarkan abal-abal, harus dicek dulu gitu. Atau ayah dan ibu dan bapak atau nenek kakeknya ini ditanyakan berdasarkan apa? Kalau misalnya gini, anak belum bisa baca, itu yang lainnya udah bisa baca, belum tentu itu benar. Karena kecepatan anak membaca beda-beda dan sekarang kan kita ada apa namanya perubahan dari PAUD sampai ke SD yang secara eh, baik di mana tidak kita melakukan apa pengetesan apa baca tulis. Jadi itu nggak usah kalau kayak gitu. Tetapi kalau memang masalahnya memang betul urgent, misalnya nonton kebanyakannya ada pasien saya nonton kebanyakan TV anak cucunya ini. Terus kemudian ini dilakukan oleh kakek dan neneknya karena memang ibu bapaknya pergi ke kantor. Tapi setelah berapa lama tertentu, si kakek nenek baru menyadari nih bahwa kayaknya cucunya nggak ngomong-ngomong ya. Diem aja nonton TV aja gitu. Bilang ke ibunya. Ibunya karena nggak pernah mendeteksi itu kalau pulang anaknya udah lemas, sudah tinggal tidurnya. Nggak pernah tahu kalau anak ini keterlambatan bicara. Tapi terus setelah kemudian bapak ibunya bilang coba aja tanya dulu. Dan waktu dibawa ke saya ternyata memang benar. Ada keterlambatan. Saya suruh stop gadget. Screen time-nya stop. Ajak bicara. Ajak main. Nah, PR kan bagi ibunya yang sedang kerja, aku bilang harus ada cara. Gimana caranya? Ya tadi itu bikin program atau ada orang yang membantu ayah dan bunda kamu di rumah atau nenek kakek ini untuk membuat anak ini terlatih bicaranya. Jadi kalau berdasarkan landasan yang baik nggak apa-apa gitu Mbak Grace. Gitu Mbak Grace. Baik, terima kasih. Jadi memang sebenarnya landasan dari informasi yang ingin kita sampaikan tuh menjadi penting ya, Bu. Baik dari Iya, sisi kakek nenek maupun dari sisi orang orang tua tua. gitu. Cuma memang mungkin kalau sebagai kakek nenek, karena tadi tanggung jawabnya ada di orang tua, berarti yang menentukan akhirnya langkah selanjutnya itu berarti memang di orang tuanya ya, Bu ya? Ya, Oke. Semangat nih para kakek nenek yang sedang mengikuti gitu ya. Semoga kalau kita terapkan nih nanti semakin komunikasinya lancar dan tentunya karena semua tujuan kita kan bisa memberikan dukungan yang paling optimal untuk tumbuh kembang anak. Oke, sekarang aku akan memanggil nih Aibun yang sudah raise hand dan sudah on cam dari tadi. Bunda Tuti, halo. Halo, Ibu Rosmi nih. Terima kasih, Silakan bahagia Ibu. sekali bisa, iya salah satu psikolog idola saya ini. Maaf agak terharu. Terima kasih Bu. Pertanyaan saya mungkin ini sudah melewat masa anak-anak ya Bu ya. Anak saya ini sekarang sudah remaja, sudah 18 tahun. Waktu kami masih kecil dulu, memang kami tinggal satu rumah dengan orang tua saya. Dan memang anak saya ini anak emas sekali, karena memang cucu pertama laki-laki dari kami yang 3 perempuan semua. Jadi orang tua saya sampai anak saya berumur 3 tahun, luar biasa perhatiannya daripada saya, karena saya juga masih bekerja. Umur 3 tahun, 4 tahun kami pindah Bu. Jadi sekarang saya di Wakatobi Bu, Sulawesi Tenggara. Jadi setahun kemarin anak saya ini ceritanya sudah mulai masuk kuliah, dan dia memilih kuliah di tempat orang tua saya tinggal sekarang di Depok. Jadi kembali lagi Bu, sepertinya nuansa keemasannya ini bersinar kembali di anak saya. Jadi yang ingin saya tanyakan Bu, kan sudah hampir 1 tahun tinggal dengan orang tua. Jadi apa kemanjaan dari nenek kakeknya dirasakan kembali. Yang saya khawatirkan apakah mungkin harusnya saya mengekoskan dia atau tetap tinggal dengan orang tua saya untuk melatih kemandiriannya, atau seperti apa ya Bu baiknya supaya anak saya apa namanya kita maksudnya sudah dewasa ini sudah menjelang dewasa supaya dia lebih apa ya Bu ya lebih tough gitu ya. Saya khawatirnya nanti di pengasuhan orang tua saya malah sepertinya dia tambah keenakan atau tambah kalau kita orang tuanya kadang-kadang galak, tapi saya lihat itu ibu saya kalau sudah video call kadang-kadang biar. Nah, ini yang kadang-kadang bikin perasaan saya harusnya saya seperti apa ya Bu ya ini karena anak kan kebetulan tinggal serumah lagi dengan orang tua. Terima kasih Bu Rosmini. Terima kasih. sama-sama, sama-sama Bu Tuti. Jadi kalau kalau kita ngelihat begini Bu Tuti ya, apalagi kalau udah remaja, harusnya nanti dia pasti akan bisa membantu untuk membedakan mana yang baik untuk dia dan mana yang tidak.
ya. Tetapi emang namanya anak, kalau dapat yang enak kenapa mesti yang susah gitu ya. Tapi juga jawabannya bukan harus dikoskan, nanti dananya juga banyak untuk kos di Depok lagi ya, tinggi sekali itu. Jadi lebih baik kita ceritakan kepada orang tua, ibu sebetulnya punya kekhawatiran apa? Itu yang diceritakan. Sometimes kita kadang-kadang kita tuh tidak terbuka dan tidak mengatakan apa yang menjadi kecemasan kita kepada orang tua kita. Ataupun orang tua kita juga tidak mengatakan apa yang menjadi kecemasan dia terhadap cucunya nggak enak sama orang tuanya. Coba dibuat komunikasi terbuka. Dan maksud saya gini, kemandirian anak itu akan menentukan arah perencanaan hidupnya. Ya, jadi perencanaan hidupnya, kemampuan dia berkarir nanti, karirnya apa dan sebagainya. Jadi kita bisa mulai dari situ, tapi asal jelas yang ibu khawatirkan apa. Dan ibu terangkan kepada ayah ibu dan bapak dan ibunya atau nenek, kakek, untuk kemudian apa dan apa yang boleh dan tidak boleh, do and don'ts. Misalnya, tiap anak itu harus punya tanggung jawab sendiri. Misalnya, punya kamar, ya harus diurus sendiri kamarnya. Saya juga pernah ngalamin tuh Bu, dulu anak saya, karena anak tunggal, ada Eyang ya, ada namanya Eyang Ti lah kita manggilnya di Jawa. Itu kemudian kalau habis mau berangkat sekolah, kan harus bersihin kamar dulu. Kadang-kadang belum sempat. Nanti sih dibersihin, cuman piyama segala itu dia taruh di bawahnya bed cover. Bed covernya persis, bersih, rapih. Cuman kalau dibuka, ada celana dalam, ada piyama, ada sebagainya. Itu yang selalu diumpetin sama eyangnya, supaya saya nggak ngeliat itu. Satu saat saya ngeliat, saya bilang, kenapa ini nggak dibersihin, Laras? Belum sempat, mana? Nanti kalau aku pulang nanti dari kuliah, aku beresin. Tetapi itu janji. Cuman pas waktu pulang sekolah, alhamdulillah udah diberesin sama neneknya. Nah, jadi kan yang saya harus ajak ngomong nantinya nih. Yang jadi tugas dan tanggung jawab dia, biarkan dia yang mengerjakan. Tapi dengan cara yang cantik tadi, Bu, dan manis. Supaya nenek yang dengan hati yang luar biasa sayangnya, tidak menjadi sakit hatinya karena kita mencela perilakunya Eyang itu yang membersihkan hal tersebut. Jadi akhirnya saya ngomong sama ibu saya itu juga nggak boleh karena dia nanti nggak bisa mandiri. Saya tuh sampai mengajarkan anak saya caranya ngelipet baju, Bu. Karena dia kalau ngelipet baju diuntel-untel-untel gitu. Nanti eyangnya lagi yang beresin. Jadi saya ngajarin itu. Nah, ibu yang jadi cemas apa? Yang mesti dilakukan apa? Sehingga kita tahu nih apa yang membuat kita harusnya tidak melakukan hal tersebut. Kecemasan itu bisa berhilang kalau kita ngomong sama orang tua kita. Begitu. Ya, Bu ya? Iya, terima kasih Bu Romi. Ternyata konflik-konflik ini bisa terjadi bukan cuma waktu anaknya masih kecil ya Bu. Ternyata dengan anak tadi usia yang berbeda, kebutuhannya berbeda, tugas perkembangannya berbeda, maka tapi tetap aja konfliknya bisa masih ada gitu ya. Karena kakek nenek juga mungkin anaknya sudah besar, tapi dianggapnya ya tetap cucunya seperti itu. Jadi mungkin tadi satu take away-nya adalah tadi itu ya, apa sih sebenarnya yang dikhawatirkan atau apa sih tujuan yang ingin anak kalau dari ibunya, apa sih yang ingin anak pelajari gitu, supaya waktu kita menyampaikan pesan ke neneknya mungkin bisa jadi lebih jelas juga kali ya, Bu, dan ada tujuannya. Oke, nah ini ada 2 Aibun lagi nih yang sudah angkat tangan tapi belum, membuka kamera. Kira-kira apakah Bunda Resti dan atau Bunda Ziomi bisa buka kamera? Oke, mungkin Bunda Resti dulu ya yang sudah on cam, silakan. Oke, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Bu Grace. Salam sehat untuk kita semua. Luar biasa ya materinya hari ini. Saya kasus di saya sendiri, Prof. Bu Grace, saya ingin menanyakan. Anak saya ada 4. Kebetulan yang anak yang keempat ini adalah yang saya adopsi. Jadi anak pertama, kedua, dan ketiga ini sudah bekerja, udah besar-besar. Dan saya sudah single parent. Nah, anak saya yang nomor 4 ini, kebetulan pada saat saya
adopsi, ada ibu saya, neneknya. Dan sekarang karena dia dekat banget dengan neneknya, si anak ini sekarang diasuh sama neneknya. Dan anak ini juga nggak mau sama saya. Jadi sekarang si anak saya itu bersama dengan neneknya di Medan. Saya di Jakarta gitu, Prof. Mbak Grace. Jadi kalau tadi kan memang yang tanggung jawab adalah harus bapak dan ibunya. Karena saya sudah single parent, berarti kan gak ada bapaknya. Dan bapak saya juga udah nggak ada, jadi yang hanya neneknya. Jadi sekarang mereka hanya berdua. Ini Prof. Yang saya tanyakan, apa namanya, kalau tadi dengan ibu-ibu yang lain kan, kalau yang neneknya yang merawat, karena ibu saya ini sayang banget sama dia. Dan anak saya ini juga sayang banget. Kalau ke Jakarta saja, kalau nggak ikut neneknya nggak mau. Kalau opung ke Jakarta, saya mau ke Jakarta. Kalau opung nggak ikut, saya nggak mau ikut gitu. Kira-kira, Usianya berapa Bu anaknya? oh usianya sekarang 8 tahun, Prof. 8 tahun, kelas 2. Nah, bagaimana caranya, Prof? Karena dia kan terus terang, dia kan nggak ada bapak, karena saya juga udah single parent gitu. Kemudian bapak saya juga nggak ada, dia hanya berdua dengan neneknya. Kira-kira apa yang harus saya lakukan supaya dia mendapat seperti orang lain yang dapat kasih sayang dari ibu dan juga dari bapak. Kalau dari ibu mungkin masih bisa dari ibu saya, tapi pasti berbeda dengan ibu yang jujur dengan ibunya sendiri. Dia nggak ada, bapak saya juga nggak ada. Jadi sosok ayah itu nggak ada. Kira-kira apa yang harus saya lakukan ya, Prof ya? Terima kasih, Prof. Kasih Bu. Kalau saya bilang suruh cari bapak baru, nggak bisa kan ya Bu ya? Oh, enggak, Prof. Saya sudah 18 tahun, Prof. Sudah 18 tahun. Oke, jadi kan gini ya, apa namanya kalau kita bilang ya tokoh pengganti ayah itu memang nggak ada ya, memang Iya, nggak ada. Tapi kita bisa pelajari apa sih sebetulnya ini laki perempuan ya Bu anaknya? perempuan, Prof, perempuan. Nggak apa-apa kalau menurut saya asal porsinya ibunya eh, Ibu Resti itu sesuai dengan porsi seorang nenek atau opung, bukanlah porsi seorang ibu. Memang ada baiknya sebetulnya kembali ke dekat dengan ibu ya, bukan kepada nenek ya. Kalau mungkin bisa terjadi opungnya aja dibawa ke Jakarta supaya ibu masih bisa mengobservasi melihat ya. Karena akan beda, Bu. Penanganan anak dengan kakek nenek memang bagus, tapi pasti akan berbeda. Dan kenapa lebih senang dengan dengan neneknya atau opungnya? Karena ibu repot, ibu di rumah sakit ya mungkin atau di mana di Iya, puskesmas. iya, iya, Prof. Iya. Sementara nenek punya waktu alhamdulillah panjang. Ya, anak ngomong apa diladenin, anak minta telur ceplok di tengah-tengah malam dilakukan. Sementara kalau ibu enggak nak, besok pagi aja telur ceploknya datang ya, gitu. Jadi ada halnya, nah ini nggak bisa ibu pantau 24 jam walaupun pakai CCTV, ya. Jadi sebaiknya memang ada solusi. Apakah opung ikut ke Jakarta untuk kemudian tinggal bareng ibu supaya tetap ibu bisa memantau perkembangan anak ini. Dan kalau tentang tokoh ayah itu mungkin bisa dipelajari apakah misalnya yang biasa dilakukan oleh ayah kepada anaknya gitu ya. Tetapi nggak selalu orang yang single parent kemudian anaknya jadi nggak benar berantakan dan sebagainya. Tidak ibu. Itu tidak benar. Sudah ada penelitiannya. Yang penting porsi moralnya itu masuk, Bu. Moral itu kemampuan manusia membedakan baik dan buruk ya. Dan baik dan buruk itu gimana ngajarinya omong kosong. Saya waktu pengukuhan saya sebagai guru besar, saya cerita, kalau pemerintah hanya mengatakan tingkatkan moral, numpang tanya bagaimana cara ningkatinnya. Cara meningkatkan moral itu satu, ajarkan empati. Empati itu memahami perasaan, pikiran, keinginan orang. Ajarkan kepada dia harus bagaimana mengontrol diri. Anak yang bullying atau membuli orang, itu empatinya nggak ada, kemampuan untuk kontrol dirinya nggak ada. Lalu ajarkan kepada mereka untuk memiliki nurani. Mereka tahu nih di jalan yang benar apa enggak ini. Berikutnya ada kindness, kebaikan. Itu harus diajarkan. Jadi empati, moral itu ada 7 virtue.
hal esensial yang harus diajarkan. Gak bisa ngajarin moral cuman moral gitu. Moral tuh abstrak. Tetapi kalau diajarkan satu-satu virtue-nya, insya Allah masuk, kemudian bisa membedakan baik dan buruk. Saya menyarankan anaknya ibu diajarkan itu, walaupun nggak ada ayah dan sebagainya, tetap dia bisa membedakan baik dan buruk. Dan tidak mungkin kemudian lari ke jalur. Begitu kita stimulasi moral dengan 7 virtue itu, insya Allah nanti itu sebagai alarm bagi dirinya. Kalau ada sesuatu yang dia lakukan, misalnya harusnya sholat, dia nggak sholat. Nah, dia kemudian mikir, oh ada apa nih kok saya nggak sholat ya? Padahal ini kan harusnya ya. Dia kan remind dirinya sendiri. Tapi kalau itu tidak diajarkan sejak dini, sulit. Karena dia tidak bisa timbul. Kenapa anak ada yang bullying? Memang ada masalah tentang dirinya. Tetapi awalnya dia nggak punya si moral itu. Nggak bisa berempati pada orang. Jadi kalau mukul-mukul seenaknya, kalau marah nggak bisa ngontrol diri, nggak punya nurani, membuat dia untuk tahu bahwa ini di jalur yang benar atau tidak. Seperti itu. Jadi kalau kita, dan itu kindness, tolerance, fairness, respect dan sebagainya yang mengikuti si moral yang sampai ada 7 virtue, itu core-nya itu cuma 3 itu. Kalau 3 itu awalnya sudah dimasukkan, insya Allah kita bisa mendapatkan anak-anak yang banyak. Nah, ibu tinggal melakukan itu di rumah juga. Walaupun tokoh ayah nggak ada, pengasuhan itu bisa juga dilakukan oleh seorang single parent. Gitu, Bu. Tetapi kaitannya dengan opung yang jauh membawa anak ibu, ya ibu tarik ke sini. Opung suruh jalan-jalan di sini aja. Jangan-jangan sendiri di Medan. Bahaya juga, Bu, meninggalkan orang lansia di rumah sendiri. Itulah sebabnya kenapa saya nggak ngizinin anak saya keluar dari rumah ini, dari rumah saya. Karena saya dan suami berdua aja nih. Karena kan nggak punya kakak, nggak punya adik anak saya. Jadi kalau ya kami tinggal berdua, jadi akibatnya nanti kami kan akan sendiri gitu. Nggak boleh juga sih sebetulnya itu, jangan bilang-bilang ya Bu ya, gitu. Ya, ya, Prof. Ya. Baik. Prof. Terima kasih, Semoga Prof. membantu ya, Bu. Terima kasih, Mbak Grace. Prof, makasih, makasih. Terima kasih banyak Bu Romi. Dan nggak terasa nih Bu, em, udah lebih dari setengah jam nih kita diskusi tanya jawab dan memang masih banyak mungkin ya pertanyaannya, namun karena waktu gitu ya, jadi mungkin akan aku akhiri dulu untuk sesi tanya jawabnya. Terima kasih untuk Prof. eh, Bu Romi yang sudah memberikan waktunya, berbagi paparannya dan juga tadi tips-tips praktis yang bisa diterapkan oleh Aibun langsung dan juga untuk kakek nenek. Yuk Aibun jangan lupa nih untuk ikut post test ya Aibun yang linknya akan di-share oleh Sismin di kolom chat. Karena kembali nih kalau misalnya Aibun mengisi pre dan post testnya tadi nanti akan ada sertifikatnya. Nah sebelum kita akhiri Bu Romi mungkin boleh memberikan closing statement-nya dulu Bu untuk Aibun semua yang sudah mengikuti sejak awal tadi. Silahkan Ibu. Nggak ada sekolahnya sebagai orang tua, ya. Tapi jadi kakek nenek juga nggak ada sekolahnya. Jadi harus belajar dari apa yang terjadi di lapangan. Dan sebetulnya komunikasi itu diperlukan untuk saling mengingatkan antara kakek nenek dengan ayah, ibu atau orang tua dari cucu kita. Semua sama-sama cinta, tapi porsi berbeda, cara berbeda, gaya berbeda, dan sebagainya. Tapi ingat, sebagai kakek nenek, tanggung jawab mendidik itu ada di orang tua, bukan di kakek nenek. Berarti segak kendorkan keinginan untuk mengatur, rem dikit, sampai harus bertanya dulu mau beliin apa. Saya sekarang kalau mau beliin apa, boleh nggak? Kenapa? Karena itu aturan yang menetapkan apa namanya presidennya adalah ayah dan ibunya. Saya menanyakan dulu, suruh anaknya tanya. Kalau boleh baru dilakukan. Hal itu akan membantu juga supaya komunikasi kita sebagai kakek nenek dan anak kita tidak ada masalah atau konflik. Gitu, Grace. Terima kasih, mohon maaf lahir batin ya kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grace masih di mute. Oh iya, Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu. Benar banget. Nggak ada sekolah untuk jadi orang tua, nggak ada sekolah jadi kakek nenek. Jadi emang harus semangat nih, Aibun dan kakek nenek gitu ya, agar
perkembangan anak optimal, kualitas hubungan antara orang tua dan anak, em, kakek nenek dan anak, dan juga kakek nenek dan orang tua tetap harmonis ya Bu selama prosesnya. Terima kasih banyak sekali lagi Bu Romi. Nah, bagi Aibun yang memang mungkin masih ingin bertanya nih, tapi waktunya sudah tidak ada, saya ingin mengingatkan bahwa Aibun bisa bertanya terkait dengan informasi-informasi kesehatan bagi si kecil, termasuk kesehatan fisik, kesehatan gigi anak, kesehatan psikologis, maupun juga financial planning bisa diakses secara gratis dengan mendownload aplikasi tentang anak ya. Nah, linknya juga akan di-share nih oleh sismin kita di kolom chat. Bagi Aibun yang juga belum bergabung di support group WhatsApp, ayo bisa juga bergabung nih, di mana kita bisa berinteraksi langsung, bertanya langsung, bukan cuma sama ahlinya, tapi juga dengan sesama Aibun, supaya kita terus diingatkan bahwa ternyata bukan cuma kita doang nih yang lagi muter otak mikir gimana caranya komunikasi ke anak dan juga komunikasi ke kakek neneknya, ataupun dengan isu-isu lain atau concern lain yang mungkin Aibun miliki. Bagi yang sudah gabung, tetap di grup ya, karena kita akan ada diskusi lebih lanjut nih dengan ahlinya tentang anak dan sesama Aibun. Terima kasih untuk Aibun yang semua sudah hadir, dan kembali saya ingin ingatkan ya, sebagai salah satu bentuk terima kasih, jangan lupa untuk mengisi post-test dan evaluation form-nya ya. Hari ini nih Aibun paling lambat pada link yang sudah dibagikan gitu. Supaya kami bisa memberikan salah satu token of appreciation kami dalam bentuk sertifikat gitu. Jadinya jangan lupa diisi ya Aibun, diklik linknya dan isi sampai selesai, sampai di-submit. Oke, mungkin sekian dulu Aibun untuk kegiatan kita hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Romi dan juga untuk Aibun semua. Sehat-sehat selalu dan sampai jumpa lagi di webinar tentang anak berikutnya. Selamat sore. Selamat sore. Jarak Live ya. terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Keluarga adalah tempat pertama untuk pulang, tempat berbagi kasih sayang, dan tempat menjadi diri sendiri. Namun ketika keluarga tidak mampu menghadapi permasalahan yang sangat berat, maka dibutuhkan pihak ketiga yang akan membantu keluarga menghadapi dan mencari solusi atas permasalahan tersebut. Sebagai institusi yang selalu menjadi sahabat keluarga Indonesia, BKKBN senantiasa melakukan berbagai terobosan guna menyampaikan informasi yang bermanfaat bagi keluarga di Indonesia. Salah satunya dengan mendirikan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera atau PPKS. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera atau PPKS merupakan wadah kegiatan terpadu yang mudah diakses oleh masyarakat. PPKS Satya Gatra menyediakan 8 pelayanan yang meliputi A. Pelayanan data dan informasi kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. B. Konsultasi dan konseling keluarga balita dan anak. C. Konsultasi dan konseling keluarga remaja dan remaja. D. Konsultasi dan konseling pranikah. E. Konsultasi dan konseling keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. F. Konsultasi dan konseling keluarga harmonis. G. Konsultasi dan konseling keluarga lansia dan lansia. H. Konsultasi pemberdayaan ekonomi keluarga. Segera kunjungi PPKS terdekat di kota Anda.